akan memperkenalkan MC kita hari ini dari Locita. Siapa namanya? Kakak Ale. Dan boleh nggak saya diperkenalkan juga nih? Oke, boleh. Jadi teman-teman, hari ini saya tengah bersama dengan seorang tokoh milenial nasional. Jadi beliau ini adalah seorang anak muda yang punya sabar pencapaian. Beliau adalah seorang ketua DPP bidang pemilih pemula dan milenial Partai Nasdem. Beliau juga adalah tenaga ahli di Menkominfo, sekaligus seorang influencer politik yang handal. Selamat datang Kakak Latifah. Sebelum jauh, mungkin saya mau bertanya nih, bukan bertanya sih. Saya minta pandangan Kakak Latifah terkait tulisan Kakak Latifah yang beberapa lalu terbit di media Indonesia ya. Iya. Mungkin bisa Kakak Latifah gambarkan kepada kita gimana sih sebenarnya strategi kita dalam menghadapi new normal akibat pandemi ini mungkin. Di dalam artikel opini saya di media Indonesia dengan judul Prediksi The New Normal, karena orang banyak banget ngomongin soal new normal ini, saya membahasnya dari survei Nasdem Muda yang saya lakukan sebelumnya di bulan Mei untuk mengetahui sebenarnya anak-anak muda itu sukanya ngapain sih selama pandemi di rumah aja. Ternyata ya mereka rata-rata tetap bekerja di rumah, lalu walaupun banyak yang bilang suka rebahan, tapi rebahannya sambil kerja, gitu kan. Rebahan produktif. Dari analisa itu ternyata mereka suka melakukan kontribusi online. Yang pertama itu melakukan penggalangan dana secara online. Yang kedua mendapatkan edukasi COVID-19. Yang ketiga melakukan webinar, dan yang keempat itu berdiskusi secara online. Nah, jadi kalau misalnya ada sebuah organisasi, ada di sini yang menonton, aktif di organisasi, bisa dikatakan kalau misalnya memikirkan kemarin yang sebenarnya efektif itu apa ya? Orang-orang banyak yang mendonasikan uang secara online, baik ukurannya kecil ataupun besar. Nah, makanya website seperti kitabisa.com atau website-website yang menggalang dana untuk penanganan COVID itu banyak mendapatkan hasil. Apalagi di awal-awal pandemi. Nah, lalu hal apa sih yang dilakukan secara offline bahasanya yang disukai anak muda? Yang pertama itu ternyata mereka suka dengan kegiatan bagi-bagi masker, lalu kedua memberikan sembako, ketiga semprot disinfektan, keempat menjadi relawan, dan yang kelima galang dana masyarakat. Jadi hal-hal seperti yang menolong orang supaya mempermudah kegiatan kehidupan mereka sehari-hari, sesimpel membagikan masker, itu kan sebenarnya mempermudah hidup sedikit gitu kan. Lalu memberikan sembako mempermudah kita supaya bisa mengisi perut. Lalu juga menyemprotkan disinfektan supaya rumah itu bersih. Jadi sebenarnya masyarakat itu suka hal-hal yang mempermudah hidup mereka, dan ini juga yang terlihat dalam perubahan kecenderungan masyarakat kita bertransisi menjadi masyarakat digital atau digital society yang akan banyak diungkapkan lah sekarang ini. Nah, berbicara soal digital society itu juga berbicara soal produk-produk digital yang semakin tinggi sekarang muncul di mana-mana. Nah, salah satu hal yang saya bahas dalam artikel opini saya itu adalah kebanyakan orang menganggap produk digital itu mahal. Sementara itu overpriced gitu kan. Walaupun saya bisa bilang kepada banyak platform atau startup ya it's okay, terserah aja memberikan harga berapa untuk produk dan jasa yang Anda berikan gitu kan. Karena memang tidak ada tataran harga standarnya, karena produk susah memang mengukur harga jasa itu, tapi untuk banyak segmen yang lain seperti jasa kebersihan atau bahkan jasa konsultan saja mungkin sekarang sudah ada standarnya. Betul. Tapi untuk jasa digital, karena setiap harinya bisa ada model pekerjaan baru yang bisa dilakukan dengan produk-produk digital yang diinvensi atau diciptakan oleh sebuah produk untuk mempermudah hidup masyarakat, sehingga value dari produk-produk itu kadang bisa jadi overpriced, begitu kan? Seperti lukisan deh, kadang kita bisa bilang oke, lukisan Picasso harusnya mahal, gitu kan?
Tetapi ada lukisan lain yang kita bisa bilang mestinya tidak semahal itu. Jadi di sini salah satu hal yang bisa saya katakan juga kepada anak-anak muda, ketika memberikan anak-anak muda, kita bagi dua deh. Bagi mereka pencipta produk di dunia digital, ya kalau sudah ada masa pandemi ini jangan terlalu diberi harga mahal, karena setiap orang ingin berkembang dan tolonglah jangan mengambil kesempatan dalam kesulitan, walaupun yang mencontohkannya dengan sangat baik itu banyak. Yang kedua adalah kalau Anda ini adalah penikmat atau customer, audiens dari startup dan platform produk-produk digital ini, maka sebaiknya gunakanlah produk-produk digital dengan baik dan bijak. Jangan sampai malah menyalahgunakan produk-produk tersebut, kegunaan platform tersebut untuk hal-hal yang malah melanggar undang-undang. Apalagi kalau sampai melakukan hal-hal yang anti Pancasila. Oh gitu ya. Terkait dengan itu kebangkitan digital society itu mungkin bagi saya menarik. Sebagaimana yang kita ketahui pada tahun 2020 itu data BPS ada 2,2 juta angkatan kerja baru yang masuk ke pasar kerja 2020. Okay. Ini menurut data BPS ya, bukan saya. Itu belum termasuk dengan angka 7 juta pengangguran yang ada tahun 2020. Bukankah digital itu lebih banyak kepada modal, jadi tidak bisa menciptakan lapangan kerja baru sebesar dengan industri-industri yang lainnya. Bagi saya kemungkinan besar akibat pandemi ini kan jumlah pengangguran bakalan naik. Menurut Kakak Latifa itu bagaimana sih, ada tidak cara sehingga kemajuan teknologi digital ini bisa menyerap lapangan kerja dengan baik? Lebih tepatnya begini, yang dilakukan dengan adanya semua kemudahan yang diciptakan secara digital itu sebenarnya mempermudah pembuat lapangan kerja, bukan membuat lapangan kerjanya. Jadi kalau misalnya akan dikatakan ada 7 juta orang yang mencari kerja, sebenarnya itu bisa dibilang juga ada 7 juta orang yang bisa jadi pengusaha dengan produk-produk digital kita. Betul. Sangat simpel sekali sebenarnya ide untuk membuat sesuatu, membuat usaha itu banyak banget. Bisa dibilang orang Indonesia itu banyak banget deh akalnya untuk melakukan segala macam hal, menciptakan segala macam hal, dari yang nggak ada jadi ada, yang ada jadi nggak ada, begitu kan? Itu kan semua yang namanya usaha. Hanya saja banyak orang yang tidak mau memulai menjadi pengusaha, sehingga merasa lebih baik saya bekerja, masuk ke lapangan kerja daripada saya membuat lapangan pekerjaan. Sementara menurut saya adanya masyarakat digital, adanya kemudahan digital itu justru membuat seseorang itu bisa menjadi pengusaha dengan lebih mudah. Yang pertama sesimpel sekarang bikin perusahaan gampang banget loh, bikin PT, bikin CV itu sangat gampang. Hitungannya mungkin cuma 2 minggu selesai karena pemerintah sudah mempermudah model perizinannya, cara mendapatkan izinnya, sehingga jadi pengusaha lebih mudah. Lebih mudah. Bahkan untuk Kakak Ali misalnya besok pengen bikin PT dengan modal yang menurut saya cuma 50% modal bikin daripada 5 tahun lalu, Kakak sudah bisa bikin perusahaan. Sudah bisa jadi CEO. Sudah bisa jadi CEO, bikin perusahaan sendiri, CEO sendiri itu bisa, and that's okay. Lalu yang itu untuk yang lapangan pekerjaan. Jadi jadi apakah fiturnya itu ada? Sekarang seperti contohnya di Kementerian Komunikasi dan Informatika kita sedang buka namanya beasiswa Digital Talent Scholarship buat belasan ribu orang. Di situ kita bekerja sama dengan Google dan Facebook untuk kelas-kelas digital entrepreneurship. Bagaimana Anda bisa memanfaatkan platform-platform besar ini untuk menjadi pengusaha. Dan kalau misalnya orang mungkin mikirnya pengusaha itu harus gede, kantornya luar biasa besar gitu. Enggak juga kok. Kalau misalnya tahu kantornya Twitter di Indonesia
itu tuh itu nggak besar dan yang bekerja di situ jumlahnya nggak puluhan orang juga. Jadi jumlah yang bekerja di situ adalah cukup untuk menghasilkan produk yang layak dipakai oleh masyarakat. Seperti contoh hal yang lainnya, mungkin kalau yang perempuan di sini tahu dengan kosmetik Kylie, yang lipstick Kylie itu. Kylie Jenner. Itu Travis Scott. Bukannya masih ya? Enggak putus. Oh tahu aja, gue aja kagak tahu. Nah itu aja lipstick itu membuat dia sempat menjadi billionaire 2 tahun lalu, tapi akhirnya statusnya baru-baru ini aja dicabut. Kakak tahu berapa banyak yang kerja di sana? Nggak tahu. Hanya 6 orang. Hanya 6 orang. Selainnya dia produksinya di China kan? Ya seperti itu. Disap kemana, untuk yang mana, disap kemana. Timnya yang di sana yang bekerja hanya 6 orang. Untuk sebuah perusahaan yang pada 2 tahun lalu dikatakan sebagai tokohnya ini, CEO-nya menjadi the youngest billionaire in the world. Masuk Forbes kalau nggak salah. Sampai masuk Forbes. Nah, itu artinya bahwa sekarang untuk membentuk bisnis seperti yang kakak bilang tadi, mungkin padat modal, itu menurut saya itu relatif. Tetapi kalau untuk padat karya itu enggak juga. Jadi kalau misalnya ada 7 juta orang yang mau bekerja, itu sama artinya dengan ada potensi 7 juta orang untuk jadi pengusaha. Dan potensi itu sangatlah luar biasa, begitu kan? Di sini di Indonesia saja ada 8.000 lebih desa. Kalau satu desa itu ada 100 pengusaha saja untuk produk desanya, itu sudah berapa banyak? Gitu. Jadi kembali lagi bukan tidak mungkin. Kalau orang mengatakan susah, nggak bisa, itu karena kembali ke mindset di era revolusi industri 3.0 mungkin ya, di mana semuanya itu factory, pabrik, semua orang bisa satu keluarga masuk situ, bapaknya, kakeknya, pamannya masuk ke situ, cucu-cucunya dimasukin ke situ kan. Sekarang enggak, dari rumah aja, dari garasinya bisa membuat usaha. Dan itulah yang pemerintah upayakan supaya dilakukan oleh tidak hanya laki-laki atau anak muda, tetapi juga perempuan, baik yang belum menikah ataupun ibu rumah tangga. Bagi ibu rumah tangga supaya bisa membantu suaminya memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan bagi perempuan muda supaya dia bisa mandiri dan juga bisa membantu perputaran ekonomi negara. Cuma menurut Kakak Latifah, angkatan kerja kita siap nggak sih, maksudnya dari segi skill dan segala macam ya? Kita tahu bahwa Kominfo itu punya program ya tadi digital talent scholarship. Apa semua orang bisa mendaftar atau ada persyaratan tertentu? Nggak bisa semuanya. Nggak bisa semuanya. Yang di bawah 17 tahun nggak bisa. Tapi di atas 17 tahun semuanya bisa. Gitu. Kalau dibilang siap atau tidak siap, menurut saya setengah-setengah ya. Setiap orang ada yang pasti siap. Itu kembali ke mindset soal etos kerja ya. Semangat kerja, siap gagal, siap. Tapi ada orang yang siap gagal, mau kerja siap gagal tapi nggak siap menang loh. Ada juga ya. Ada kebanyakan orang itu siap sukses tapi nggak siap gagal. Tapi ada juga orang yang siap gagal tapi nggak siap sukses. Gimana tuh kalau siap gagal, siap gagal tapi nggak siap sukses, itu namanya pesimistis. Gitu ya. Di depannya udah ada proyek 1M karena nganggap nggak bisa nyelesain. Tapi bagi orang-orang kayak gitu juga berguna di dalam perusahaan untuk mengingatkan timnya bahwa maksudnya itu jangan halusinasi, gitu kan. Ini bisa saja fail, bisa gagal karena faktor A, B, C, D, E, sehingga perusahaan itu atau tim itu bisa melompati lubang-lubang, batu-batu yang bisa menghalangi kesuksesan perusahaan. Sehingga kalau misalnya dibilang apakah masyarakat atau anak muda angkatan kerja Indonesia itu siap, saya bilang siap. Yang siap banget ada, yang siapnya biasa doang ada, yang nggak siap sama sekali juga ada. Karena dalam artian nggak siap sama sekali, untuk membuat mereka siap maka ada program dari berbagai kementerian untuk membuat mereka siap dan bisa. Iya. Karena itu dia masalahnya, karena kan sepengetahuan saya permasalahan utama dari angkatan kerja Indonesia itu terkait yang pertama kan masalah dari sisi pendidikan. Biasanya orang yang banyak kan yang usia 15 tahun putus sekolah kan memasuki pasar kerja hanya bermodalkan ijazah SD dan SMP.
Atau misalnya dalam konteks yang lain banyak angkatan kerja yang sudah mendapatkan predikat sarjana, cuma skillnya itu tidak sesuai dengan kebutuhan industri misalnya. Cuma ini Kakak Latifah, yang mungkin bisa diperjelas mungkin kalau saya terkait bagaimana cara bagi mereka itu agar mampu membuat usaha tersebut sustain. Jadi berbicara soal pasar itu sangat sederhana sebenarnya untuk melihatnya. Perusahaan segede Google, Facebook, Netflix, Grab masuk ke Indonesia untuk bersaing di sini, untuk menguasai pasar Indonesia supaya orang-orang itu mengkonsumsi produk mereka. Itu artinya sebelum mereka datang, pasar ini menunggu sesuatu yang seperti itu. Dan itu artinya pasarnya gede sekali buat digital. Dan kalau misalnya orang bilang wah nggak ada yang pakai itu, ya emang dulu orang pada pakai Facebook. Kan dulu orang cuma kayak wah seru nih, habis itu sudah begitu kan. Emang dulu ada yang berpikiran menggunakan aplikasi seperti Grab? Kan belum tentu ada juga. Bahkan di zaman dahulu sebelum ada Google, itu kan orang nggak kepikiran. Sehingga memang dibutuhkan kreativitas untuk menciptakan sesuatu produk yang mempermudah hidup masyarakat Indonesia seperti itu. Nah, kadang-kadang orang tuh berpikir, waduh ini ribet atau apa. Nah, di Kominfo sendiri juga ada program gerakan 1000 startup digital. Di situ dimana juga diundang anak-anak IT, anak-anak yang pengen berusaha di bidang tersebut untuk menciptakan sebuah startup yang akhirnya mempermudah kehidupan masyarakat. Dan banyak sekali yang sudah berhasil dan menciptakan lapangan kerja, walaupun kembali memang itu grup-grup kecil tetapi menghasilkan. Nah, kalau misalnya dibilang gimana sih Kak caranya untuk sustain? Untuk sustain itu kembali ke semangat si pendirinya. Kembali ke situ. Satu, semangat pendirinya. Dua adalah kebijaksanaan finansial tim ini, gitu kan? Karena gimana sebuah usaha itu dilakukan untuk menghasilkan uang, untuk menghasilkan penghasilan. Nah, saya suka nih sebuah kata-kata yang dikatakan oleh orang yang sangat saya kagumi. Dia mengatakan jadi orang itu jangan cuma cari kerja, tetapi juga cari uang. Banyak kan orang mencari kerja untuk mencari uang kan, tetapi lama-lama dia hanya mencari pekerjaan, hanya bekerja, tetapi uangnya itu tidak benar-benar dia cari, gitu kan? Sehingga akhirnya dia hanya capek, tetapi tidak puas dengan penghasilannya. Gitu kan. Jadi menurut saya kalau misalnya membicarakan solusi apa sih yang diperlukan buat anak muda sekarang, menurut saya yang pertama adalah revolusi mental. Kalau misalnya wah revolusi mental kok Presiden Jokowi banget, ya enggak juga, karena menurut saya itu betul-betul ya oke. Sih ini pendukung Presiden Jokowi, saya suka. Jadi yang dibutuhkan memang adalah mentalitas untuk siap bekerja, siap susah supaya sukses. Karena nggak ada jalan pintas. Walaupun ada itu nggak tahan lama. Karena akhirnya sekali kamu mengambil jalan pintas, kamu akan berusaha mencari jalan pintas terus dan terus, yang akhirnya membuat kamu tidak sustain, gitu kan. Ketika kamu menanam sedikit demi sedikit, kamu akhirnya menciptakan sebuah usaha, sebuah diri. Bahkan ada orang yang bisnisnya branding dirinya sendiri ya. Sebuah ciptaan yang akhirnya bertahan sampai lama, sampai ke titik di mana mungkin kamu rasa oh ini sudah cukup, atau kamu akan membuat yang lebih besar dan besar lagi. Jadi menurut saya memang titik awalnya itu adalah di semangat, etos kerja, dan juga profesionalisme gitu. Ini mungkin terakhir nih Kakak Latifah. Ya. Dari awal kan kita menekankan pada hashtag wisuda LDR 2020 nih. Mungkin sebagai penutup saya mungkin bisa minta Kakak Latifah ngasih kayak closing speech lah buat mereka ini, bahwa kehidupan pasca sekolah atau pasca kuliah itu kan mungkin jauh lebih besar. Mungkin apa yang harus mereka siapkan dan segala macam itu. Mungkin kasih wejangan lah sebagai senior gitu kan.
Apa yang harus disiapkan mental? Kalau saya sangat menyukai kehidupan kuliah saya karena maksudnya kuliah selama bersekolah ya, mengambil pendidikan, karena itu kehidupan yang jauh lebih mudah. Jadi kalau misalnya kakak-kakak penonton masih mahasiswa SMA gitu kan, terus merasa aduh susah banget, guru begini, dosen begini, oh itu masih lebih gampang daripada masuk ke dunia kerja. Atau malah belum karena nanti juga stres. Atau sedih karena nggak wisuda, itu kan biasa-biasa aja menurut saya kan. Nggak datang wisuda sebenarnya jauh tidak semenakutkan dengan tidak mendapatkan pekerjaan setelah wisuda. Saya setuju dengan itu. Namun kalau kalau boleh saya menyarankan kepada para penonton dan pendengar, tidak bisa menghadiri wisuda di tahun yang ini bukan berarti tidak bisa menciptakan momentum wisuda kapanpun dan dimanapun. Karena saya tahu kok contoh nih sebuah angkatan yang biasanya nggak wisuda jadinya wisuda. Nih di Al Azhar Mesir, tempat kakak saya dulu sekolah dan saya dulu sekolah SMA. Saya nggak bilang. Nah itu pada aslinya itu tidak ada wisuda. Wisuda sekolahnya nggak ada. Apa yang dilakukan suatu hari, akhirnya Ikatan Mahasiswa di sana dan juga KBRI bekerja sama untuk membuat wisuda untuk mahasiswa-mahasiswa Indonesianya. Bukankah itu sesuatu yang manis dan berharga? Begitu kan? Jadi menurut saya jika kakak-kakak di rumah merasa kecewa tidak sekolahnya lagi nggak bikin wisuda sekarang, insya Allah bisa saja setelah pandemi kakak-kakak bersama teman-temannya gitu kan menciptakan sebuah seremoni untuk mengenang, wah ini waktu itu wisuda. Dan ini bahkan menurut saya lebih spesial ya daripada orang biasanya pada umumnya, karena berapa puluh juta orang di dunia ini bisa wisuda dengan biasa, tetapi yang khusus tahun 2020 itu extraordinary, luar biasa gitu loh, karena wisudanya online plus dia punya kesempatan, punya alasan buat bikin seremoni wisuda di hari lain dan di waktu lain seperti itu. Nah, dan untuk kakak-kakak penonton dan pendengar, apa sih saran saya setelah habis kuliah? Menurut saya kerjalah apapun itu. Mau freelancer, mau bidang yang nggak ada hubungannya sama pekerjaan, itu nggak apa-apa. Kerjalah selama 2 tahun dulu untuk mengetahui kakak itu bagusnya di bidang apa dan bagaimana. Karena biasanya saya menemukan anak-anak lulusan S1 atau sarjana atau diploma tingkat pertama nih ya, mereka tuh langsung merasa kayak, wah pengennya jadi jabatan yang tinggi. Saya nggak cocok di bidang itu, saya nggak bisa itu. Kan kamu nggak tahu karena kamu belum menjalani seperti itu kan. Ketika karena menjadi fresh graduate, Anda tidak diberikan banyak pilihan. Sehingga ketika Anda dalam posisi tidak memiliki banyak pilihan, Anda harus mencoba dan mengetahui sebagaimana itu sih dunia kerja. Dan kalau saran saya pribadi, kalau misalnya kakak merasa kayak, saya mau langsung S2 aja deh, biar ketika lulus S2 bisa langsung dapat pekerjaan yang bagus. Sekarang nggak seperti itu. Sebaiknya kerja dulu supaya mengetahui ilmu yang kakak dapatkan di S1 itu apakah satu, sudah memberikan penghasilan yang cukup dan memuaskan dari ilmu itu saja, atau yang kedua kakak rasa kakak mau mengganti bidang pekerjaan, makanya mengambil S2 yang berbeda. Nah, ketika kakak mengambil S2 setelah misalnya kerja, nih sudah kerja 2 tahun, 3 tahun, mau ngambil S2 karena saya pengen naik jabatan nih dengan ilmu baru, maka ambillah S2. Begitu kan? Karena ketika Anda mengambil S2 itu menjadi sebuah master, seorang master di bidang tersebut. Bukan cuma orang ya, gue kan tahu komunikasi politik misalnya seperti itu gitu kan. Tetapi ya tapi masuk ke sana tidak benar-benar menjadikan diri master, tetapi bisa jadi lulus dengan gelar S2 saja, tetapi tidak menjadi master di bidang yang kakak pelajari. Itu kan sayang sekali. Dengan memiliki pengalaman kerja sebelum memasuki dunia master S2 atau pelatihan-pelatihan yang lain, kakak menambah value pengetahuan kepada diri sendiri, yang itu bisa menguntungkan ke dunia kerja yang kakak masuki dan juga menguntungkan ke diri kakak sendiri untuk mendapatkan penghasilan dan pengalaman yang lebih banyak. Nah, jadi sekali lagi, dan ini selalu saya sarankan kepada anak-anak muda yang baru lulus
untuk kerja. Kalau dapat pengalaman tawaran kerja apapun itu asalkan halal loh ya. Saya bukan yang bilang apapun itu yang aneh-aneh. Itu diambil saja supaya tahu, satu, susahnya dunia kerja, dua, ya tahu rasanya bekerja menghasilkan cari duit sendiri. Karena ketika kakak-kakak bisa melakukan itu juga membanggakan diri sendiri dan orang tua.